Halo Kekpet. Yang harus pasti ada ayam, telur, tahu, tempe. Dan untuk sayurannya apapun yang mereka suka, seperti misalnya kubis, wortel, brokoli, toge, dan lain-lain. Itu harus selalu ada. Biasanya saya pagi-pagi karena nggak ada ART yang nginap, saya pagi-pagi sebelum berangkat kantor dan anak-anak berangkat sekolah, saya nyiapin bekal untuk saya sendiri dan untuk anak-anak yang makan siang di sekolah. Kemudian sampai sore di kantor, berlanjut untuk misalkan menyiapkan besok lagi, itu biasanya saya sudah racik-racik atau prepare untuk menghemat waktu ya. Jadi semua saya siapkan malam, kemudian pagi saya tinggal eksekusi. Karena saya percaya bahwa kesehatan keluarga itu berawal dari rumah. Semua makanan yang dimasak sendiri minimal akan lebih terjaga higienisnya. Selain juga rasa ya, rasa mungkin akan lebih bisa disesuaikan dengan selera keluarga. Dan juga yang satu itu me time buat saya. Jadi pilih masak. Selamat Hari Pangan Sedunia. Halo Kekpet. Yang harus pasti ada ayam, telur, tahu, tempe. Dan untuk sayurannya apapun yang mereka suka, seperti misalnya kubis, wortel, brokoli, toge, dan lain-lain. Itu harus selalu ada. Biasanya saya pagi-pagi karena nggak ada ART yang nginap, saya pagi-pagi sebelum berangkat kantor dan anak-anak berangkat sekolah, saya nyiapin bekal untuk saya sendiri dan untuk anak-anak yang makan siang di sekolah. Kemudian sampai sore di kantor, berlanjut untuk misalkan menyiapkan besok lagi, itu biasanya saya sudah racik-racik atau prepare untuk menghemat waktu ya. Jadi semua saya siapkan malam, kemudian pagi saya tinggal eksekusi. Karena saya percaya bahwa kesehatan keluarga itu berawal dari rumah. Semua makanan yang dimasak sendiri minimal akan lebih terjaga higienisnya. Selain juga rasa ya, rasa mungkin akan lebih bisa disesuaikan dengan selera keluarga. Dan juga yang satu itu me time buat saya. Jadi pilih masak. Selamat Hari Pangan Sedunia. Halo Kekpet. Yang harus pasti ada ayam, telur, tahu, tempe. Dan untuk sayurannya apapun yang mereka suka, seperti misalnya kubis, wortel, brokoli, toge, dan lain-lain. Itu harus selalu ada. Biasanya saya pagi-pagi karena nggak ada ART yang nginap, saya pagi-pagi sebelum berangkat kantor dan anak-anak berangkat sekolah, saya nyiapin bekal untuk saya sendiri dan untuk anak-anak yang makan siang di sekolah. Kemudian sampai sore di kantor, berlanjut untuk misalkan menyiapkan besok lagi, itu biasanya saya sudah racik-racik atau prepare untuk menghemat waktu ya. Jadi semua saya siapkan malam, kemudian pagi saya tinggal eksekusi. Karena saya percaya bahwa kesehatan keluarga itu berawal dari rumah. Semua makanan yang dimasak sendiri minimal akan lebih terjaga higienisnya. Selain juga rasa ya, rasa mungkin akan lebih bisa disesuaikan dengan selera keluarga. Dan juga yang satu itu me time buat saya. Jadi pilih masak. Selamat Hari Pangan Sedunia. Halo, selamat sore teman-teman Cookpad semuanya. Wah, sudah ramai. Terima kasih buat yang hari ini sudah menyempatkan hadir. Sebelumnya salam kenal, aku Diarti. Jadi hari ini selamat datang sebelumnya teman-teman semua di kelas inspirasi. Halo Mbak Ida, selamat sore. Oh iya, hari ini teman-teman yang datang pada tinggal di daerah mana aja nih? Kebetulan aku tinggal di Tangsel dan sekarang lagi hujan deras. Semoga suara aku terdengar dengan jelas tanpa ada gangguan ya. Bogor hadir. Oke. Hari ini kelas inspirasi di bulan Januari kita akan membahas tentang stunting dan obesitas gitu. Mungkin kalau teman-teman ada yang bertanya kenapa kok bulan ini ngebahasnya tentang stunting dan obesitas ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang belum tahu, jadi di bulan Januari itu tepatnya di tanggal 2
di tanggal 28, jadi adalah Hari Gizi Nasional. Jadi dalam rangka Hari Gizi Nasional ini, Kukped pengen memberikan informasi lagi ke teman-teman lebih banyak tentang apa sih stunting dan obesitas itu, terus apa hubungannya dari isi piringku nih, gitu kan. Jadi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, Kukped sudah mengundang seorang dokter cantik spesial, ada Dokter Maria, yang hari ini akan menjawab segala pertanyaan teman-teman tentang stunting dan obesitas. Mungkin kalau ada yang lihat flyernya, di situ ada 2 pertanyaan yang dimunculkan tuh. Apakah anak yang pendek termasuk stunting, atau orang yang berbadan besar atau gemuk termasuk yang obesitas gitu. Nah, nanti kita coba dengar penjelasannya langsung dari Dokter Maria. Sebelum ke Dokter Maria, aku mau lihat dulu di chat ini dari Kaltim sudah hadir. Bali hadir, Purwokerto, Bandung, Pontianak, Jakarta, Bontang. Wah, oke, ini teman-teman udah datang dari berbagai pulau. Semoga nanti acara hari ini bisa menjawab banyak pertanyaan teman-teman. Nanti jangan malu-malu untuk bertanya. Kalau mau bertanya di chat langsung boleh, atau nanti kalau mau nanya langsung ke Dokter Maria lewat suara dan nyalain videonya juga boleh banget gitu. Oke, tanpa berlama-lama lagi, aku mau panggil Dokter Maria. Halo dok. Ya, halo Mbak Diarti, selamat sore semua. Halo. Selamat sore, Dok. Hari ini udah rame banget teman-teman. Ada yang dari Kalimantan, dari Yang Bang hari Bandung. ini bisa join. Iya, bener. Ya Dok. Jadi, nah tadi tuh aku, Seluruh Indonesia ya bisa nih. iya, suara dokter agak delay. Coba dikasih sekali lagi Dok. Cek, udah oke? Halo. Halo. Dah, udah oke. Sudah aman. Aman deh. Tapi di saya malah Mbak Diarti yang Halo. Wah, teman-teman ya? boleh. Oh iya. Gimana ini? Halo. Ya, halo. Di aku dokter yang agak nge-freeze. Coba teman-teman boleh bantu komen yang di teman-teman yang nge-freeze dari aku atau dari Dokter Maria. Dari dokter. Dari dokter nih, Dok. Oke, udah oke sekarang. Halo. Ya. Udah Dok, udah. Oke. Oke deh. Gimana? Apa kabar semua Mbak Diarti dan teman-teman Kukped? Alhamdulillah sehat. Dokter gimana kabarnya? Luar biasa, tahun baru harus lebih sehat ya. Oh iya, tadi sebenarnya seingat saya Hari Gizi Nasional tanggal 25 ya, bukan 28. Oke, 25, tanggal 28 tanggal saya gajian, Dok. Berarti Dok saya salah. Ya. Oke, penting ya. Bener. Tanggal 25 ya teman-teman, yang bener Hari Gizi Nasionalnya. Ya, baik deh. Oke, dokter mau langsung melanjutkan sampaikan materi sore hari ini, Dok? Halo? Ya. Jadi kita langsung ya, saat ini saya praktek di Jakarta.
Suaranya masih delay, Dok. Maaf. Di rumah sakit masih delay kah? Coba. Iya, sekarang aku lagi dengar penjelasan dokter yang tentang dokter praktek. Sekarang bagaimana? Lebih oke kah? Gambarnya sih masih Jadi patah-patah, Dok. Gambarnya masih patah-patah ya. Sebentar ya. Ya, sekarang gimana ya? Lebih oke kah? Lebih oke. Lebih oke ya? Ya, aman nih, Dok. Videonya nggak patah-patah juga. Aman? Aman. Baiklah, kalau gitu. Oke. Ya, saya berarti langsung ini ya, langsung share screen ya. Boleh. Untuk menghemat waktu. Ya, silahkan dokter. Baik. Sedang loading, mohon ditunggu. Iya, kelihatannya udah kelihatan? Kelihatannya udah kelihatan, udah tampak ya. Sudah, Dok, sudah tampak. Ya. Saya slide share. Ya, kayaknya nggak usah dilihat ini tentu saya gitu ya. Oke, hari ini sesuai janji kita akan berbicara mengenai, mungkin saya lebih tepatnya akan mengingatkan mengenai isi piringku, bagaimana ini mendukung untuk melawan stunting dan obesitas. Memang beberapa tahun belakangan ini yang sering dibahas itu mengenai stunting ya, hubungannya terutama untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Namun demikian memang obesitas juga sudah menjadi kendala dari penyakit tidak menular saat ini. Nah, saya tidak akan membawakan dengan terlalu banyak ilmiah, lebih mungkin ke arah praktisnya aja. Kita lihat di makanan sehari-hari ya. Oke, ini ada nasi padang lengkap, ada mungkin ini apa ya? Biasanya kalau ini tuh nasi komplit ini, nasi rames, terus es teh, biasanya kalau ada sendoknya berarti kayak gula, lalu ada buah, namun kemudian ini dibuat menjadi lebih menarik jadi es buah, ada toprak, lalu ada nasi goreng. Nah, apa yang terjadi sih dengan makanan ini? Biasanya kalau kebanyakan teori suka lupa gitu ya, jadi bingung, jadi ngantuk. Kita pakai langsung contoh kasus. Seorang perempuan 50 tahun, berat badannya 85 kilo dengan tinggi 160. Ini lazim sekali ya. Pekerjaannya bagian finance, jadi lebih sering di balik komputer gitu ya. Lalu datang dengan keluhan sesak napas, nyeri pada lutut. Dikirimlah ke dokter gizi karena ternyata dia mengalami obesitas. Setelah dihitung BMI atau IMT, indeks massa tubuh, ini cara ngitungnya banyak di internet, bisa dicari ya. Dapatlah 33 km per meter persegi. Ternyata ini bentuk kategori obesitas grade 2 untuk kita orang Asia. Nah, kita lihat nih. Yang adalah yang paling kiri pastinya. Lalu ada overweight, itu kalau BMI-nya sampai 24,9. Lalu obes kelas 1, obes kelas 2, sama obes morbid. Ya, jadi gede banget gitu. Lalu tadi kita tanya nih, emang makan apa Bu sehari-hari? Kemarin aja deh, jelaskan. Pagi makan mie instan rebus sama kopi instan. Berarti ini biasanya 3-in-1 yang sachet-an. Lalu cemilannya donat. Siang soto mie buras. Ini biasanya kebetulan orangnya suka makan kayak apa sih namanya, kupat gitu ya, es teh manis. Lalu sorenya rujak buah. Malamnya nasi goreng sama es teh tawar karena siangnya udah minum es teh manis. Lalu ada cemilan lagi nih, lazim sekali, martabak 2 potong. Biasanya yang manis 1, martabak asin 1. Lalu kita lihatlah, ini komponen-komponen makanan yang dia makan. Soto mie, kira-kira 1 porsi kalorinya sekian. Lalu martabak manis, 1 potong kira-kira 200 kalori. Ini potongannya udah standar ya kalau martabak. Lalu ada martabak asin, mirip-mirip, 1 potong sekitar 200-an kalori. Es teh manis, kalau gulanya 2 sendok makan,
ini sekitar 120 kalori. Lalu nasi goreng satu porsi ini 600-an kalori. Rujak 200 donat 150 kalori, mie instan tanpa apapun, ini kebetulan gambarnya pakai telur dan sayur, ini kisarannya 330 kalori. Nah, berapa yang dikonsumsi ibu tadi? Setelah dihitung-hitung, ya, ini dapatnya sekitar 2.500 kalori. Apa yang terjadi? Emang kenapa kalau 2.500? Biasanya orang Indonesia, perempuan Indonesia, usia produktif itu kebutuhan nutrisinya kisarannya 1.500, 1.400 sampai 1.500. Nah, kalau per nutrisi tadi 2.500 dan ini berjalan terus-menerus, pasti akan ada deposit lemak, akan tertimbun, beresikolah jadi obesitas. Kalau kebutuhannya sudah tidak sesuai, misalnya nih ada nih orang makan makanannya banyak, tapi kebutuhannya masih sesuai gitu ya dengan apa yang tubuhnya perlukan. Bisa saja timbunannya akan lebih banyak lemaknya daripada ototnya. Ini yang kita sebut biasanya thin inside, fat outside. Jadi kurus-kurus tapi berlemak. Tapi kalau asupan makannya kurang dari kebutuhannya, maka ini terjadi defisiensi nutrisi. Biasanya hal-hal begini tidak terjadi kemarin, hari ini kemudian kejadian, enggak. Biasanya sudah dalam jangka waktu tertentu. Apa sih yang ditimbulkan kalau lemaknya numpuk di dalam badan? Nah, kalau lemak banyak, resikonya berbagai penyakit, mulai dari kanker, darah tinggi, resistensi insulin, ini hubungannya dengan diabetes, aterosklerosis, gagal jantung, stroke, gagal ginjal, lalu obat empedu. Belum lagi hal-hal lain yang bisa terjadi akibat gangguan hormonal misalnya ya, kadang-kadang masih usia produktif kemudian terjadi gangguan menstruasi misalnya pada perempuan. Hati-hati, yang namanya saya tulis ini bukan obesitas, tetapi lemak yang meningkat. Karena kalau berat badan Anda normal, tanpa IMT-nya atau BMI-nya normal, lakukanlah pengukuran komposisi tubuh. Lalu tetap rutin periksa kondisi kesehatan. Karena pernah dengar nggak tentang namanya skinny fat? Jadi skinny fat ini, misalnya kita lihat gambar ini ya, ini hanya gambar supaya kita lebih paham aja. Yang sebelah kanan ini menggambarkan orang ini padat dengan otot. Sebelah kiri, sebelah kanannya ini walaupun besarnya sama, tetapi yang sebelah kanan ini ada kuning-kuningnya, jadi campuran otot dan lemak. Kalau kita lihat gambar A dan gambar B lebih jelas gitu ya, kalau misalnya di apa namanya CT scan. Kelihatan sekali bahwa yang sebelah A ini ototnya banyak, lemaknya ada tapi tidak terlalu tebal. Sedangkan bagian B walaupun besarnya sama seperti A tapi didominasi dengan lemak. Hati-hati tentang lemak ini. Pikirkanlah bukan turunkan angka timbangan, tetapi bagaimana mengenyahkan lemak. Ini hanya gambar semata. Kebetulan dalam pon berat badannya, kedua orang ini sama-sama 130 pon. Ya sekitar 70-an kelihatannya ya. Namun yang sebelah kiri 20% aja body fat-nya, sedangkan sebelah kanan 35%. Mengapa bisa porsinya, volumenya beda? Ya karena kalau kita kebanyakan lemak, volume kita jadi lebar. Karena volume lemak itu dibandingkan volume otot jauh lebih besar. Seperti ini gambarnya. Yang sebelah ini yang timbangan seperti timbangan ya. Di sebelah kiri ada potongan daging, air putih sama lemak yang kuning. Yang sebelah kanan lebih dominan yang lemak. Ini untuk menggambarkan bahwa sama 1 kilo, misalnya 1 kilo lemak itu setara dengan 1 kilo. Bila disetarain dengan 1 kilo otot atau daging, mungkin ya kalau kita belanja di pasar, pasti potongan lemak ini jauh lebih besar volumenya. Nah, kita lihat sebelah kiri dan sebelah kanan. Weight loss versus fat loss. Orang yang hanya fokus menurunkan berat badan dengan cara gila-gilaan, diet habis-habisan, kemudian olahraga tidak terukur, bila dibandingkan dengan mengurangi berat badan dengan cara fokus mengurangi lemaknya atau fat loss, maka akan terjadi perubahan yang berbeda. Kalau hanya weight loss, itu biasanya menurunkan tingkat
kesehatannya ya, jadi nggak fit. Lalu kalau yang weight loss lagi, ini kita lihat kekuatannya berkurang, performance-nya jadi nggak oke, lalu kelihatan lebih tua karena cepet banget gitu ya mungkin angka timbangannya. Lalu menurunkan imunitas tubuh. Berbeda dengan yang fat loss. Biasanya yang fat loss ini jauh lebih baik kondisi kesehatannya daripada yang weight loss semata. Nah, siapa yang berisiko? Yang berisiko semua orang. Orang yang pola hidupnya tidak sehat, entah itu karena pekerjaan yang menuntut asupan makanannya tidak teratur, mendapatkan makanannya sulit, itu macam-macam. Lalu pola makannya sendiri, lalu aktivitas fisik. Perempuan tentu lebih berisiko dari laki-laki, lalu ada unsur genetik. Namun unsur genetik ini tidak dominan. Yang repot kalau ada unsur genetik, lalu pola makannya juga tidak oke. Jadi akan lebih besar resikonya. Usia, semakin bertambahnya usia, biasanya terjadi perubahan komposisi tubuh, ditunjang dengan aktivitas fisik yang mungkin lebih kurang gitu ya kalau bertambahnya usia. Dampaknya ya tadi, lemaknya bisa menimbun lebih banyak. Nah, untuk mengetahui lemak kita berapa banyak, sekarang alat di mana-mana itu ada. Intinya kalau periksa pakai alat A, usahakan membandingkannya kembali dengan menggunakan alat A. Jadi jangan compare antar alat. Di center-center kesehatan tertentu biasanya alatnya yang lebih kompleks, jadi mengeluarkan benar-benar secara rinci bagaimana air di badan Anda, fatnya gimana, distribusinya bagaimana, protein, lemak, distribusi otot seperti apa, ini akan terbaca. Jumlah sel tubuh dan lain-lain ini biasanya akan terbaca tergantung jenis alatnya. Nah, tentang stunting. Apa yang menyebabkan stunting? Biasanya stunting itu berhubungan dengan nutrisi si ibu. Sering sekali dikaitkan dengan nutrisi si ibu. Bagaimana ibu sebelum saat mempersiapkan kehamilan, selama kehamilan, lalu dilanjutkan saat ibu menyusui, ini berperan penting sekali. Lalu, stunting itu apa sih? Stunting perawakannya pendek, jadi tidak sesuai dengan grafiknya ya. Kita tidak berbicara dengan orang yang pendek, tetapi tetap bernutrisi, mungkin pendeknya juga bisa dipengaruhi dari unsur turunan ya, misalnya orang tuanya pendek-pendek, namun kemudian anaknya berharap bisa tinggi menjulang. Nah, ini biasanya memang unsur nutrisinya diperbaiki. Tetapi kalau orang tuanya perawakannya memang pendek, biasanya memang ada kecenderungan pendek, tapi bukan stunting. Stunting itu biasanya disertai dengan gangguan nutrisi. Nah, tadi orang sering menghubungkan dengan perempuan. Sebenarnya apa yang terjadi? Ini merupakan lingkaran yang terjadi dalam siklus kehidupan kita. Ingat, bisa jadi apa yang menjadi pola makan kita sekarang, kita nih masing-masing diri kita, ini bisa mempengaruhi 2, 3, 4, dan seterusnya keturunan kita berikutnya. Karena diakibatkan dari pola makan kita. Kita lihat ya, saat konsepsi, ini saat terbentuknya janin, ini kemudian akan masuk ke selama masa neonatus, jadi selama masa dalam kandungan. Lalu sampai 2 kehidupan, ini memang yang disebut periode golden ya, periode emas yang warna hijau. Lanjutkan lagi, anak ini kemudian akan tumbuh menjadi di remaja, lalu akan puber lalu tumbuh menjadi manusia dewasa. Ini benar-benar pola makan yang menentukan bagaimana kelanjutan generasi berikutnya. Jadi bukan hanya semata-mata pada saat periode si ibu yang mengatur kehamilan. Mencegah stunting ini bukan perkara yang gampang karena sudah menjadi program pemerintah, dan ini biasanya yang sering kita dengar adalah program 1000 hari pertama kehidupan. Jadi sejak konsepsi sampai anak usia 2 tahun. Ini benar-benar diperhatikan sekali, diberi edukasi agar si ibu siap gitu ya, tidak menghasilkan generasi yang stunting.
Lalu, tambahan berikutnya, perlu pembiasaan pola makan sejak sebelum hamil. Siapa saja yang melakukan pembiasaan, memang pastinya melibatkan pengetahuan personal. Personal sih wanita ini ya, dan juga melibatkan lingkungan, jadi orang tua, suami, keluarga besar, kemudian peran sekolah, pendidikan, dan lain-lain. Jadi bukan hanya si perempuan aja yang akan hamil yang harus paham, tetapi semua lingkungan harus terlibat supaya mencegah stunting. Lalu, bagaimana sih ini target kita hari ini ya? Bagaimana caranya supaya asupan makan kita bisa mencegah obesitas dan mencegah stunting? Otomatis kita sendiri yang sekarang mendengarkan, kita juga harus mampu mengajarkan kepada menularkan kepada orang lain bagaimana sih pola makan dan pola hidup yang sehat. Ingat ada dua hal saat kita melakukan minum. Yang pertama tujuan kita menyehatkan tubuh, atau bisa juga menimbulkan masalah bagi tubuh kita. Kalau kebiasaan makan kita atau pola hidup kita berkepanjangan yang polanya tidak oke. Ada yang namanya perubahan pola hidup. Perubahan pola hidup ini meliputi perubahan pola makan. Pola makan harus dijaga, biasanya paling gampang ingat aja 3J. Jumlahnya, jenisnya, dan jadwal. Lalu pola hidup, hindari rokok, minuman alkohol, hindari kafein terlalu banyak, olahraga teratur, perbanyak aktivitas gitu ya, dan minimalisir stres atau manajemen stres. Untuk yang berat badannya berlebih, kemudian dokter menyarankan untuk menurunkan berat badan, sebaiknya dianjurkan penurunan berat badan tidak perlu terlalu drastis, cukup setengah sampai 1 kilogram per minggu. Yang penting continue terus-menerus. Bukan seminggu turun langsung 10 kilo, terus selesai gitu ya. Jadi enggak seperti itu, karena kita mau merubah segala aspek dalam tubuh kita. Nah, ini anjuran dari pemerintah untuk pola makan sehat kita harus memenuhi diet gizi seimbang. Jadi kita sudah tidak lagi mengenal yang namanya 4 sehat 5 sempurna. Apa yang dimaksud dengan gizi seimbang? Menurut Kemenkes 2014 ini jadi harus makanan yang jenis dan jumlahnya sesuai dengan kebutuhan tubuh. Ingat, sesuai dengan kebutuhan tubuh artinya tubuh setiap orang pasti beda-beda. Dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman, jadi harus bervariasi, lalu aktivitas fisik yang cukup, perilaku yang bersih, dan mempertahankan berat badan normal untuk mencegah masalah gizi, diantaranya ya obesitas dan juga resiko stunting. Lalu bagaimana komposisi per kali makan? Ini model yang disederhanakan. Jadi ingat isi piringku ini banyak sekali di internet. Ini yang dianjurkan oleh Kemenkes. Jadi setengah dari piring kita itu isinya sayur, dan bisa dikombinasi dengan buah, biasanya dominan sayuran. Lalu kira-kira seperempatnya adalah sumber protein, biasa kita mengenal dengan lauk pauk. Hati-hati dengan lauk pauk ini, karena ada orang yang merasa tentang oseng-oseng kentang ini merupakan bagian dari lauk pauk, oke? Tetapi dia bukan sumber protein. Lalu seperempat piring lagi adalah karbohidrat. Nah, isi piring tadi harus memenuhi kebutuhan nutrisi. Nomor 1, kebutuhan energi harus cukup supaya kita bisa beraktivitas. Lalu ada namanya makronutrisi terdiri dari karbohidrat, protein, dan lemak. Jadi ini semua item yang kita sebut sebagai makronutrisi, karbohidrat, protein, dan lemak, ini tetap harus dipenuhi. Biasanya orang yang obes takut sekali dengan lemak. Namun harus tetap ada asupan lemak, tentunya lemak yang sumbernya sumber yang baik. Kita bahas satu persatu. Ada yang namanya karbohidrat. Karbohidrat ini sebagai sumber energi. Jadi ini bisa banget di screen capture ya. Sumber yang baik seperti apa, tetapi yang ingin saya sampaikan adalah karbo kompleks itu sebaiknya yang harus dikonsumsi lebih rutin dibandingkan simple karbohidrat. Lalu ada beberapa seperti kacang-kacangan, buah-buahan. Ya, kacang-kacangan selain ada karbohidratnya sebenarnya juga sumber protein. Buah-buahan, serat juga ada biasa disebut karbohidratnya gula buah gitu ya. Gula buah ini bukan bagian dari gula yang harus dihindari. Gula yang kita hindari ini yang masuk dalam simple karbo ini. Oke? Nah, masuk bagian gula.
Gula rekomendasi per hari maksimalnya ini untuk orang bule yang sebelah kiri. Oke. Sedangkan kalau kita orang Indonesia itu kebutuhannya kira-kira 5% dari kebutuhan total kalori. Karena total kalori itu berbeda-beda, kalau dihitung-hitung itu kira-kiranya 2 sendok makan per hari. Itu sudah include dalam masakan, dalam adonan kue, kemudian lagi apa ya, dalam minuman mungkin. Dan kalaupun tidak ada, ini juga tidak apa-apa. Lalu protein fungsinya pasti untuk perbaikan sel, menjaga sistem imunitas, jadi fungsinya luar biasa. Protein ada yang hewani, ada yang nabati. Nabati berarti dari tumbuhan, hewani dari hewan. Sumber protein hewani misalnya putih telur, ikan, ayam, daging sapi, daging kambing ya, tentunya pilih yang lemaknya tidak banyak. Lalu yang sumber dari susu dan turunannya juga dari ini ya, sumber hewani. Yang dari nabati ya kacang-kacangan, tahu dan tempe termasuk. Bagaimana dengan lemak? Lemak ini merupakan sumber energi. Ada fungsinya dan banyak fungsinya. Mengatur hormon, membentuk sel dinding, jadi sel di tubuh kita ya. Saat kita juga butuh lemak yang baik. Tetapi yang harus kita hindari adalah lemak yang jahat. Lemak yang baik atau good fat ini ya, merupakan lemak yang tidak jenuh. Biasanya kita menyebutnya lemak ini bersifat antiinflamasi. Lalu ada lemak tidak jenuh lagi yang golongannya MUFA. Ini bisa macam-macam ya, dari alpukat, olive ya, kemudian beberapa kacang-kacangan. Ada lagi yang lemak jenuh dari PUFA. PUFA itu polyunsaturated. Nah, rekomendasi untuk konsumsi lemak orang Indonesia rata-rata 67 gram. Nah, setara kalau pakai minyak ya setara dengan 5 sendok makan minyak. Kalau perempuan biasanya jadinya lebih sedikit dari 5 sendok makan. Lalu ada unsur-unsur lain yang harus jadi perhatian kita karena kenapa saya masukkan, karena saya yakin yang mendengarkan di sini banyak hobi sekali masak gitu ya, biasanya melibatkan garam. Apa yang salah dengan garam? Sebenarnya bukan garam, tapi komponen natriumnya. Natrium ini yang biasanya menyebabkan darah tinggi ya. Jadi natrium memang paling banyak di garam. Walaupun demikian sekarang garam ada yang dibuat jadi rendah natrium gitu ya. Sumber natrium yang lain juga ada di bumbu masak. Bumbu-bumbu masak, saus-saus ini juga sumber natrium. Rekomendasinya adalah 2000 mg natrium. Ini setara dengan 5 gram garam dapur. Garam apa? Garam dapur, garam yang warna pink itu juga termasuk kategorinya batasannya 5 gram. Nah, sekitar 1 sendok. Ya, hati-hati dengan ekstra garam. Biasanya sih kalau orang bule ya, apa garam meja gitu ditambahin untuk memberi efek rasa yang lebih asin. Lalu kita juga sudah kenal makronutrisi, sekarang ada mikronutrisi. Mikronutrisi itu vitamin dan mineral. Biasanya mikronutrisi ini terikat dengan segala bahan makanan, baik itu nasi, kentang, ayam, ikan, daging, kemudian sayur dan buah. Bedanya kalau sayur dan buah, ini biasanya kita rekomendasikan karena merupakan sumber serat yang baik untuk saluran tubuh kita. Nah, kalau seratnya cukup, biasanya orang yang udah lapar, terutama orang yang sel lemaknya banyak, ini bisa terbantu, jadi nggak ada terasa lapar yang berlebihan. Jangan lupa cairan juga cukup ya. Cukup itu ya sesuai dengan kebutuhan tubuhnya, tidak dehidrasi dan tidak berlebihan sampai berliter-liter harus minum per hari. Karena kalau terlalu banyak, biasanya beban ginjalnya jadi berat. Aktivitas fisik yang dianjurkan, ini maaf kalau lengket ya, anjurannya 30-60 menit setiap hari. Lalu kurangi sedentary lifestyle itu yang ya mungkin mager, rebahan terus gitu ya, itu rebahan nggak apa-apa. Tapi kalau terus ini lama-lama kurang untuk status fitness kita. Siapapun sebaiknya beraktivitas fisik yang baik, entah orang tua, entah yang remaja, usia produktif. Kalau di kantor biasanya bantu dengan memperbanyak gerak gitu ya, atau melakukan stretching, atau ambil minum, ambil sendiri, nggak terlihat panggil OB misalnya ya. Jadi melakukan banyak aktivitas fisik. Nah, kita masuk ke contoh menu. Ya,
Masih ingat kasus yang tadi pertama ya, Ibu tadi. Ibu tadi direncanakan makan sebanyak 1.500-an kalori. Lalu dihitunglah sebagai berikut. Dihitunglah sebagai berikut. Ada waktu makan, menu makan, itu kemudian bisa dilihat bahannya ya. Waktu makan ini sebenarnya menjadi komponen yang penting pada orang-orang yang sulit mengatur rasa lapar dan kenyang. Jadi supaya dia tidak kelaparan terlalu lama. Lalu dibagilah waktu makan menjadi 6 kali. Ya, menjadi 6 kali pagi, siang, malam dengan selingan 3 kali. Bisa dilihat ya, ini makan nasi dengan omelet, berarti pakai telur ayam, pakai salad sayur, kemudian ada sup kacang ya, lalu selingan apel dan pisang pada sore hari, lalu di siang nasi dengan lauk pauk dan sayur dan buah, demikian juga pada malam hari. Diberikan takaran makan supaya tercapai target 1.500. Apa yang terjadi? Pasiennya balik. Ternyata kadang-kadang dia mengganti selingan yang harusnya pagi apel menjadi kopi mix. Kopi instan in one. Ya. Lalu sorenya karena hujan yang harusnya tadi pisang kemudian atau buah yang lain diganti menjadi mie instan. 1 bungkus gitu ya. Mie instan kebetulan ini saya dapat nutrition fact-nya 380-an kalori, ini belum ada tambahan-tambahan lainnya. Menjadi berapa total kalori? Akhirnya jadi 1.900-an kalori. Kalau sehari oke lah, tapi kalau berjalan terus-menerus, yang tadinya kita merasa hanya ngemil mie instan, nah ini tentunya jadi tambahan-tambahan yang jadi defisit menjadi lemak ya. Nah malam supaya nggak lapar dikasih susu rendah lemak, tetapi akhirnya karena nggak tahan makan bakso kuah, nggak pakai mie, tapi baksonya hanya 5 aja. Dihitung-hitung lagi yang dari 1.500 akhirnya menjadi 2.100-an kalori. Oke, kita lihat fokus bagian nutrition fact. Hati-hati baca nutrition fact karena di sini ada komponen-komponen yang cukup tinggi ya. Ini saya hasil lingkaran 380 kalori, terus ada lemak jenuhnya, natrium ya, natrium dibatasi tadi 2.000-an. Ini aja dari mie instan sudah masuk 1.100, 1.200-an. Belum lagi gulanya. Gula ini 3 gram sebenarnya cukup rendah, tetapi kalau misalnya ditotal dengan makanan yang lain, belum lagi dari kopi instan, ini mungkin totalnya menjadi tinggi. Oke, sekarang kita sedikit bermain ya. Nah, teman-teman semua ini ada gambar samping kiri dan samping kanan. Samping kiri ini nasi capcay, samping kanan soto mie. Bagaimana menurut teman-teman? Bolehkah atau tidakkah? Kira-kira pilih yang mana? Coba. Capcay. Si capcay. Ya, Bu Ida, Bu Siti Maira ya. Ya, oke. Kita lihat lagi ya. Kedua menu ini mengandung bahan makanan yang sama-sama alami loh ya, sama-sama dibikin. Oke. Ya, komposisinya. Dua-duanya mengandung karbohidrat, yang satu dari nasi, yang satunya dari mie. Ya. Dua-duanya mengandung protein. Mungkin bisa jadi kalau capcaynya banyak kan ayamnya jadi lebih banyak. Yang sebelah kanan juga ada ayam, jadi ada protein. Dua-duanya mengandung lemak. Biasanya kalau capcay, lemak atau tumis tidak terlalu minyak atau tumis tidak terlalu banyak. Beda yang sebelah kanan. Belum lagi kalau yang ada santannya ya, jadi over lemaknya bertambah. Kolesterol bagaimana? Ya, sebelah kiri karena ada ayam, ada udang, berarti tetap ada kolesterolnya. Sebelah kanan bagaimana? Pasti lebih banyak, apalagi kalau ini melibatkan jeroan. Lalu, serat bagaimana? Yang sebelah kiri pasti banyak dong ya, walaupun disebutkan ada komposisi sedikit, ya tetap ada serat, tetapi tidak sebanyak yang sebelah kiri. Vitamin dan mineral, ya bisa dibandingkan sebelah kanan pasti ada, tapi sebelah kiri kemungkinannya lebih banyak. Oke, saya ambil beberapa menu dari ini ya, dari situs pet. Mungkin ada orangnya mungkin di sini. Ya, tidak ada menu yang salah. Jadi menu ini tampaknya enak, mudah dibuat dan tidak terlalu banyak makan waktu dan
punya keluarga juga biasanya suka. Ini ada resep roket panggang oleh Prilingga Seed dari Cookpad. 90 menit untuk 8 porsi. Komponennya ada kentang, kemudian ada telur, 2 telur dibagi untuk 8 porsi, lalu ada tepung, lalu ada daging ya, kemudian lain-lainnya bumbu. Nah, kira-kira makanan ini merupakan sumber protein, lemak, karbohidratkah? Menu ini. Ada yang bisa menjawab? Campur-campur Ada katanya dok. campur. Ada yang mendapat double karbo. Ada yang jawab karbohidrat. Oke. Ya. Baik, stop, boleh di stop. Ya, sebenarnya komponennya ini cukup bervariasi. Jadi kentang sebagai sumber karbohidrat, lalu lagi ada tambahannya ini sumber karbohidrat, ada telur dan juga ada daging sebagai sumber protein. Lemaknya dari mana? Lemaknya mungkin jadinya minimal gitu ya. Jadi bisa ganti mungkin untuk menu tumisan yang lain. Jadi apakah ini boleh atau tidak? Pastinya ini boleh sebagai bahan kita sehari-hari. Jangan lupa tadi ya prinsip piring sehat tadi, tetap butuh karbohidrat, tetap butuh protein, butuh serat, dan lemak hanya sedikit. Tadi lemak jangan lupa ya, berapa sendok? 5 sendok. 5 sendok makan sehari, kira-kiranya. Perempuan biasanya lebih sedikit lagi. Jadi bukan tanpa lemak. Lalu ada resep sup ikan oleh Asti. Kita lihat, ini cepet banget ya bikinnya ya. Tongkol, kemudian tambahan-tambahan sayur. Ini langsung menggiurkan nih, kayaknya malam. Saya mau buat ini nih kayaknya ya. Seru banget. Oke, siapa yang mau berpendapat kira-kira ini bahan makanan ini merupakan sumber apa? Protein. Pada jawab protein dok. Yang jawab cepat ini perlu kasih hadiah nih. Ibu Ida, Ibu Siti Mairah ya. Lalu ada Denisa Ika, Astria, betul sekali ya. Jadi minimal sumber protein yang terutama. Jadi kalau kita kira-kira ikan sebesar ini cukup kenyang ya. Belum lagi kondimen-kondimennya nih sayur-sayurnya tambahan-tambahan ini. Ya ini oke sekali untuk sehari-hari sumber protein. Berarti kalau makannya ikan, mungkin kita tinggal tambahkan nasi atau mungkin pakai kentang tumbuk atau kentang panggang gitu ya, yang tanpa tambahan susu terlalu banyak. Lalu mungkin sayurnya ya banyak dari ikan ini juga bisa. Tinggal tambah ekstrak buah. Nah ini piring sehat tuh jadi terpenuhi. Oke, ada lagi nih resep di piring khusus ayam saus tiram oleh Cut Samania. Nah, daging ayam, ini bumbu-bumbu, ada minyak. Kira-kira ini makanan sumber apakah? Kita lihat chatnya. Protein. Ada yang punya resepnya nih. Siapa nih? Ibu Erlin Bukori. Ya, jadi ada lemaknya betul, tapi bukan sumber lemak. Ini sumber protein. Ya, jadi ini cukup oke. Untuk yang mungkin ada pembatasan natrium, nah kita bisa lihat potensi natrium bisa masuk dari saus tiram, kecap asin, kecap ikan, dan mungkin dari garam. Jadi kalau misalnya masnya untuk yang mulai pembatasan natrium, ya mungkin ini bisa di-adjust atau disesuaikan lagi, gitu ya. Lalu ada resep tumisan aneka sayur oleh Francisca. Ini juga cepat bikinnya. Nah, ini ada sayur wortel, brokoli, jamur, bakso sapi. Oke, ini sumber apakah? Mbak, berarti harusnya dikasih hadiah nih yang iya nih. Nanti aku kasih surprise aja deh buat teman-teman yang jawab cepat. Baik deh. Ya, sumber seratnya jadi oke, seratnya cukup. Ingat untuk dari nutrisinya ini ada vitamin dan mineral. Jadi oke ya untuk separuh piring kita. Mungkin perlu di-adjust untuk mereka yang mau kurangi tepung.
mungkin dari baksonya atau baksonya bikin sendiri apa gimana, ini opsional. Jadi bakso yang kita beli ini bisa jadi kebanyakan tepung atau bisa jadi kalau homemade ya tepungnya dikit berarti dominan daging. Jadi kita harus pintar-pintar juga memilih campuran-campuran dalam makanan kita. Jadi saya mau ditanya, kalau bakso boleh, kalau baksonya bikin ini kita hitung tepung. Kalau baksonya bikin sendiri, bikin sendiri ini kita hitung daging. Oke? Oke. Lalu sebelum terakhir, kalau Anda ada sulit makan, tidak nafsu makan, lalu sulit mengendalikan keinginan makan, ya biasanya langsung sekali kalau lemak tumpukan makin terlalu banyak, atau berat dan tinggi badan tidak sesuai, atau ada penyakit yang menyebabkan gangguan makan, bisa gangguan makannya bisa kebanyakan gitu ya, atau berhubungan misalnya diabetes ya, berhubungan sekali dengan makanan, sebaiknya lakukan kendali makan Anda, cara atur makan Anda, diet Anda di bawah pengawasan dokter. Gimana pola makan saya? Nah, setiap orang beda-beda ya, hati-hati. Ingat gizi seimbang, tapi mungkin takarannya sama item makanan yang harus dihindari bisa berbeda. Jadi jangan pernah samakan tubuh Anda dengan yang lain, karena banyak unsur yang menentukan bagaimana bentuk tubuh kita. Lalu cara menentukan diet itu berbeda-beda. Ingat diet pengaturan makan. Ada diet buat orang diabetes, ada diet untuk menguruskan berat, ada diet untuk menaikkan berat badan, ada diet untuk penyakit jantung, penyakit ginjal, dan lain-lain. Jangan lupa cek kesehatan berkala. Dan ada yang namanya diet sesuai genetik. Jadi bisa mengecek bagaimana kolagennya, itu pun kalau memungkinkan. Misalnya kalau dewasa, ini relate sekali dengan pola genetiknya. Jadi itu nggak kalau memungkinkan. Yang paling penting adalah cek kesehatan. Oke, terima kasih dari saya. Saya tulis di sini start diet today. Diet itu berarti pengaturan makan. Jadi bukan berarti diet Anda semua harus turunkan berat badan, enggak ya. Yang maksudnya adalah dia menurunkan berat badan. Oke, terima kasih. Saya stop share ya. Kembali ke Mbak Diarti. Yeay, terima kasih banyak dokter. Padet banget sih dok materinya. Ini aku ya, iya. Oke, nggak apa-apa berlebihan ya. Aku ngedengerinnya sambil berasa kayak dicubit-cubit, disentil gitu sih sama dokter. Karena ingat kemarin berasa ketampar-tampar gitu ya. Kemarin baru sampai kantor udah ditawarinnya martabak. Terus karena mau meeting jajannya perlu es kopi dong. Jadi oke. Enjoy ya. Jadi maksudnya kita harus tahu es kopi itu berarti kan ada unsur kopinya. Oke, kalau kita sebenarnya dengan kopi apa terbatas 1 gelas sehari, asal teman-temannya kopi nih hati-hati ya. Susu, kental manis, gula mungkin ya harus hati-hati. Bener. Kayak aku merasa banyak dosa sekali. Itu makanan kemarin, gimana dengan yang sebelum-sebelumnya? Jadi oke dok, karena udah ada banyak pertanyaan yang masuk, aku bacain pertanyaannya ya dok. Ini tadi ada dari Mbak Heni, dia tanya, ciri-ciri anak usia pertumbuhan bisa dikatakan mengalami obesitas itu seperti apa ya dok? Nah, kalau secara ciri-ciri itu biasanya sih memang kelihatan banget ya bobot dari bobotnya ya. Tidak sama dengan teman-temannya. Namun kalau anak-anak biasanya sampai usia remaja, ini kita periksakan lebih lanjut apakah memang dia tetap timbunannya lemak atau enggak. Dan fokus kita adalah bukan turunkan berat badan, kecuali pada kondisi khusus ya. Pada kondisi khusus ada penyakit yang membahayakan, nah ini berarti urgent harus kita turunkan berat badannya. Tapi kalau enggak, biasanya kita tahan supaya dia lebih banyak ke arah ke atas, jadi tinggi, jadi tidak bertambah angka timbangannya. Oke, periksanya berarti ke dokter gizi ya dok? Biasanya kalau untuk anak-anak ke dokter anak dulu, nanti disesuaikan grafiknya, pakai kurva gitu ya, kurva pertumbuhan anak. Kalau sudah mulai warning, nah ini berarti kadang-kadang dari dokter anaknya pun bisa mengatur. Oke, baik, semoga terjawab pertanyaan Mbak Heni. Selanjutnya dari Murni Asih. Terima kasih dok untuk kesempatan bertanyanya. Selamat sore teman-teman, Bu Dokter. Saya mempunyai seorang anak laki-laki
usia 5 tahun 7 bulan dengan berat badan 14,9 kilo dan tinggi badan 111 cm. Memang untuk makan kurang bagus dengan lauknya, suka angin-anginan dan tidak bisa dicampur-campur begitu serta aktivitasnya luar biasa. Apakah dengan keadaan tersebut anak saya masih kategori sehat? Ya, ini sebenarnya saya harus cek dulu ke grafiknya supaya lebih akurat gitu ya. Ya. Tetapi kalau mamahnya mungkin merasa, aduh kok jadinya kurus ya, memang harus dicek sih, dicek ke dokter anak. Tetapi gini, yang menjadi concern saya adalah bagaimana pola makan ini harus terbentuk. Jadi kalau tahu-tahu simsalabim rasanya nggak bisa, bahkan bisa jadi marah-marah, mamahnya jadi marah-marah juga gitu ya. Ya. Pola makan ini harus terbentuk, paling gampang biasanya adalah makannya bareng-bareng. Dan harus komit. Kalau makannya ini bareng-bareng, jadi dia bisa tahu gitu ya bahwa, oh oke, ternyata semua orang yang makan bersama saya itu makannya nggak yang satu-satu. Tadi kalau nggak salah makannya hanya pilih-pilih gitu ya, Ya. satu-satu jenis Ya. ya. Ya, jadi kalau makannya bareng-bareng, ternyata oke juga kalau ternyata makannya itu menjadi satu gitu, ada nasi, ada lauk, ada sayur. Kalau makan bareng-bareng, kemudian mungkin lingkungan yang tercipta itu oke gitu ya, si anak ini juga mungkin makannya jadi cepat selesai karena ada anak yang mungkin harus dikejar-kejar juga makannya gitu ya, seharian nggak kelar usahanya makan terus, dia kan juga jadi bosan karena dia juga butuh waktu untuk bermain ya, butuh waktu untuk belajar. Jadi kalau makannya cepat selesai, suasana makannya juga menyenangkan, ini semoga bisa membantu. Lalu rasanya sih dengan segitu mungkin belum terlalu ya, 100 sekian, berat badannya di 14-an ya. Iya, Umurnya? 14,9. Umurnya 5 tahun 7 bulan. Ya. Laki-laki. Laki-laki, ya betul. Ya. Ini sih saya sambil ngeliat kurva sebenarnya ya. Tapi matanya jadi nggak fokus. Oke, mungkin kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya kali Mbak Diarti. Sambil Oke. saya cariin. Ya, pertanyaan berikutnya dari Cooking with I. Terima kasih untuk kesempatannya. Anak saya lahir normal, malah di fase 1-3 bulan pertama kenaikan berat badannya di atas normal. Saat saya kembali kerja, kebetulan yang menjaga kurang awareness. Asip kurang hingga makan pun susah. Lebih suka buah sama pie saat ini usianya 9 tahun. Anaknya berkembang tetapi di bawah rata-rata orang Indonesia. Bagaimana ya dok caranya untuk menaikkan berat badan? Untuk menaikkan berat badan ya dari nutrisi ya. Hanya sekarang bagaimana biar portion size-nya ini bertambah. Kadang-kadang kita pakai trik-trik khusus ya. Trik-trik khusus itu tidak bisa diterapkan satu sama lain, berbeda. Biasanya case by case. Kadang-kadang ada yang perlu dibantu dengan suplemen bahan tambahan gitu ya, yang sekali konsumsi mungkin nutrisinya padat gitu, tapi cukup disukai oleh anak-anak. Jadi ini memang case by case. Sejauh tidak ada masalah gangguan penyakit, ya baiknya sih memang portion size makanannya yang ditingkatkan. Jangan lupa anak-anak pun juga butuh nutrisi yang memenuhi gizi seimbangnya ya. Nanti bisa dilihat piring sehatku untuk kategori anak-anak kira-kira sebesar apa. Itu ada banyak di internet. Oke, semoga terjawab. Selanjutnya dari Erlina. Selamat sore dok, saya mau nanya, anak saya usia 4 tahun 2 bulan. Berat badan 22,5 kilo. Tiap hari belum bisa makan dengan sayuran. Dan lebih banyak lauknya, seperti telur. Tiap hari bisa makan 3 telur rebus. Menurut dokter, anak seusia itu makan telur setiap hari 3, apakah bahaya atau tidak ya dok? Harusnya nggak bahaya sejauh dia nggak alergi sih. Hanya kan keragaman variasi bahan makanannya jadi tidak banyak gitu ya. Jadi hanya nutrisi dari telur saja. Padahal bertambahnya usia anak tentunya dia nanti akan masuk usia sekolah, kemudian harus bermain. Ini kan butuh banyak keragaman dan kecukupan nutrisi. Jadi dari telur ya itu cukup, tapi itu terus. Bisa jadi nanti ada defisiensi zat-zat nutrisi tertentu. Nah, balik lagi nih tadi pola makan. Jadi mungkin harus makan sama mamahnya kali ya, atau sama papahnya bareng-bareng supaya dia polanya terbentuk. Dan
sayangnya memang pola makan ini nggak bisa seminggu 2 minggu, bisa Betul. harus setiap hari. Jadi harus continue dan sama-sama komitmen. Ya, kalau aku jadi penasaran juga nih, lanjut dari pertanyaannya Mbak Erlina. Kalau tips dari dokter untuk mengenalkan atau mengajarkan anak yang pilih-pilih masakan kayak gitu tuh gimana sih, Dok? Supaya dia bisa mau cobain makanan yang lainnya. Oh, oke. Biasanya karena apa namanya? Ada macam-macam penyebabnya ya. Ada yang trauma. Trauma itu mungkin makanannya enak, tapi waktu dia mengenal makanan itu dia lagi dalam kondisi yang tidak enak, apalagi Mm-mm. dimarahin, gitu ya, dikejar-kejar, terus diancam-ancam gitu ya. Jadi makanan yang enak bisa menjadi tidak enak buat dia. Atau memang teksnya dia yang variasinya nggak luas. Jadi memang Oke. harus apa namanya? Banyak-banyak buka resep di Cookpad lah supaya bisa ada makanan. Sama ini kadang-kadang saya pernah nemu ternyata mungkin orang tuanya sibuk, berarti yang masak itu ada yang bantuin di rumah. Nah, yang masak ya cita rasanya begitu-begitu terus dan Mm-mm, tidak mau mm-mm. improve ya. Tidak ada bumbu-bumbu misalnya tidak pakai rasa daun bawang, onion atau mungkin apa ya, eh, rasa-rasa ya, sekarang kan ada saus-sausan ya yang lumayan Ya. berasa gitu ya. Jadi varian rasanya ini yang mungkin kurang atau masakannya gitu-gitu terus. Ini orang dewasa pun sebenarnya terjadi. Jadi kalau 2 minggu, contoh aja ya, 2 minggu Mm. kita catering makanan, 2 mingguan itu kan kita orang dewasa juga normalnya akan bosen ya, Ya. karena taste-nya ya akan begitu terus. Ya ini Mm. bisa terjadi pula pada anak. Jadi memang varian menu makanan itu perlu banget ya. Ya. Oke, berarti nih Dok, kalau misalnya aku lagi mau ngenalin wortel gitu kan ke anakku gitu kan, dia misalnya di percobaan pertama eh, gagal nih gitu kan, berarti buat di hari-hari berikutnya aku cobain wortel versi misalnya dikukus bareng tahu, begitu boleh ya Dok ya? Boleh banget. Atau kalau benar-benar reject ya berarti pura-pura lupa dulu sama wortel, ganti dulu sama sayur yang lain. Oh, iya, berarti tetap Itu perlu pada saat dipikirin. ya, Iya. saat empati ya. Oke, lanjut dari pertanyaan Mbak Endang Haryanti. Eh, Pertanyaannya adalah mana nih? Saya sudah menjalani pola hidup vegan kurang lebih 2 tahun. Apakah aman untuk mempertahankan pola hidup saya sebagai seorang vegan ketika saya hamil? Apakah akan berpengaruh ke anak saya nantinya? Oke, terima kasih. Jadi pola hidup vegan asal benar-benar bisa paham gitu ya, karena gini banyak yang ini menjadikan lifestyle. Kalau memang memahami nutrisi yang harus terpenuhi dalam badannya, harusnya ini aman. Tetapi kalau hanya sebagai lifestyle kemudian keikut-ikut gitu ya, atau diajak-ajak orang atau gimana, nah ini yang mungkin harus belajar lagi karena pada vegetarian, Bu Endang ini vegannya masih makan telur sama itu nggak? Atau masih sesekali makan daging nggak? Nah, coba mungkin Bu Endang bisa jawab. Masih ada nggak? Ya, Tidak karena belum makan. terjawab. Oke. Tidak makan sama Kalau sekali, sudah, Dok, katanya. oh nggak makan sama sekali. Oke, Mm-mm. berarti kan biasanya sumber proteinnya dari kacang-kacangan atau olahannya atau tahu dan tempe. Jadi biasanya kalau memang merencanakan kehamilan, lakukan pemeriksaan, sampaikan langsung ke dokternya. Biasanya kita lakukan pemeriksaan untuk risiko-risiko defisiensi beberapa vitamin dan mineral. Kalau terbukti defisiensi, ya mungkin perlu suplementasi dengan dosis tertentu dalam jangka waktu tertentu. Karena tadi kan targetnya ya supaya ibunya sehat, ya anaknya juga berkelanjutan sehatnya. Pengaruh ke anaknya, tadi kan apa pengaruh ke anaknya? Iya. Bisa iya, bisa iya, bisa tidak. Oke, semoga terjawab ya Mbak Endang. Selanjutnya ada dari Magdalena Sirait. Kalau misalnya berat badan ataupun tingginya mepet dengan batas bawah normal, apakah punya indikasi stunting atau underweight atau wasting, Dok?
Ya, jadi kita lihat gitu misalnya berat tinggi badannya dulu. Ini anak mungkin ya yang ditanya ya. Iya. Kalau anak kemudian tingginya jauh di bawah rata-rata anak seusia dia, jenis kelamin dia, kemudian ada tampakan sering sakit, kemudian sering infeksi, badannya juga kurus gitu ya. Apa pola belajarnya mungkin kurang oke. Nah, ini bisa jadi masuk kategori stunting. Tetapi kalau dia tinggi badannya mepet-mepet aja, tapi dia lincah, masih secara tinggi dan berat badan masih oke ya, makannya juga baik. Nah, ini belum tentu dia stunting. Mungkin dia memang short, pendek gitu ya. Kalau yang underweight itu biasanya berat badannya nggak sesuai dengan usianya. Bisa berbarengan tuh semua ya. Wasting itu biasanya identik dengan ototnya habis. Jadi kurus, krempeng, malnutrisi gitu ya. Kemudian pendek pula. Nah, ini bisa jadi satu kesatuan. Ini harus diukur. Kalau anak-anak pakai kurva dan dipantau beberapa pengukuran. Oke. Jadi kalau terlalu jauh ya Hmm. jadinya gizi buruk ya. Ya, tetap balik lagi perlu konsultasi ke dokter anaknya ya, Dok ya. Betul sekali. Mepet aja. Oh ya, kalau mepet nih Ibu Magdalena Sirait, ya udah cepet pergi ke dokter sebelum ini berkelanjutan gitu ya. Oh iya, benar-benar. Jadi Karena drastis takutnya akan turunnya. lebih sulit ya, Dok ya, buat Ya, penanganannya ya. betul, betul banget. Selanjutnya dari Mbak Marisa, apa boleh jika tidak makan karbo sama sekali, Dok? Nggak boleh, nggak boleh. Ya, badan kita itu butuh karbohidrat. Kalau hanya sehari nggak makan karbo mungkin nggak apa-apa. Tetapi kalau jangka panjang nggak bisa ya. Badan kita mesinnya mungkin ibaratnya bensinnya itu dari karbohidrat. Kalau enggak, ya badan kita akan mencari cara lain supaya membentuk gula di dalam badan. Karena bensin utama itu dalam badan kita glukosa. Jadi ini yang beda ya. Glukosa dalam badan kita itu bukan seperti gula pasir yang kita konsumsi. Ini beda ya. Glukosa ini pecahan dari bisa dari terutama dari karbohidrat, kemudian di dalam badan kita dari olahan protein dan dari lemak pun bisa diubah menjadi glukosa. Nah, kalau nggak ada karbohidrat, berarti tubuh akan berusaha mencari glukosa. Akibatnya nanti lama-kelamaan pasti ada beban metabolisme yang akan terganggu. Jadi tidak boleh tidak makan karbo. Oke. Boleh tidak makan nasi, tetapi ganti nasi dengan karbo yang lain. Iya, benar. Tetap harus seimbang ya, Dok, buat semuanya ya, karbo, protein, lemak. Ya. Ya. Selanjutnya nih ada pertanyaan dari Mbak Wilda Willy. Kalau tinggi normal tapi berat badan kurang bagaimana ya, Dok? Usia anaknya 32 bulan, berat badannya 11,5 kilo, tinggi badan 92. Jadi alih profesi laki-laki perempuan nggak ya? Laki-laki. Kalau Kalau laki-laki nggak salah 32 bulan tuh berarti berapa tahun, Mbak? 32 bulan, 2 tahun kurang ya? Dua 24 bulan kan 2 tahun lebih. Iya. Hampir 3 tahun. Ya, 2,8 2 tahun 8 bulan. Ya. 11 kilo 11,5 tinggi badannya. tinggi badan 92. Ya, 92 rasanya kalau laki-laki cukup aman ya, cukup aman dengan berat badan 11,5. Ya, beratnya aja nyaris-nyaris nih kayaknya harus ditambah. Tetapi ini saya jujur hanya melihat pakai ini nih. Itu pun saya cari di internet ya, grafik. Ya, itu tadi 3 tahun kurang. Hanya sih oke-oke aja, hanya jangan sampai kebablasan ya, mungkin berat badannya agak di bawah garis dikit nih. Ya, kalau mata saya nggak salah ngelihat. Ini ada kurvanya mana? Iya. Ada pertanyaan lanjutan. Normalnya berat badan berapa ya, Dok? Kalau anak saya cewek, usianya yang usia sama, berat badannya 12, tinggi badan 88. Waduh, ini jadinya ini nih konsultasi nih, konsultasi ideal atau enggak nih? Kayaknya ini yang terakhir ya, nanya berat badan ideal atau enggak ya? 12 berat badan tinggi cewek, usia 2,8. Oke, tunggu sebentar, ini butuh loading.
gambarnya masih buram. Ada pertanyaan lain mungkin? Ada satu lagi dari Mbak Ranti, ini agak di luar topik sih dok. Mm-mm. Dia bertanya, apakah anak di usia hampir 2 tahun yang belum dapat mengucapkan kata bisa dikatakan speech delay? Nah, ini mungkin dokter bisa Nah, itu. jawab? Oke. Kalau untuk hal ini bukan dalam kompeten Ya. saya, jadi Mm-mm. sebaiknya harus ke dokter anak ya. Ya. Oke. Baik. Wah, masih ada 2 pertanyaan lagi nih. Terus waktu kita sudah habis jam 4. Nanti mungkin pertanyaannya bisa aku titipin ke Dokter Maria ya. Nanti aku sampaikan Boleh. di grup. Karena ini kita ada grup Telegramnya juga dok gitu kan. Nanti Oh gitu. ada 2 pertanyaan lagi. Nanti aku tanyain ya ke Dokter Maria. Terus jawabannya nanti aku kirim ke grup. Yang tadi siapa tadi nanya ya? Nuratia. Kayaknya kalau tingginya nggak apa-apa ya, beratnya 12. Tingginya 12. 88. Ini jadi besar. 12 kayaknya juga pas ya, pas aja nih kalau untuk 2 tahun ya. Saya lihatnya 2 tahun. Kalau 2 tahun 8 bulan, aduh saya nggak bisa zoom out nih, saya nggak bisa buka lebih lebar lagi ininya, Iya. grafiknya. Kalau perempuan grafiknya yang warna pink, jadi bisa dicari sendiri. Oke. Nah, ini mau aku tutup tapi ada pertanyaan menarik nih, Dok. Apa Anak tuh? lahir BBLR apa ada kemungkinan stunting, Dok? Jangankan yang BBLR, yang lahir normal juga bisa berpotensi stunting Ya. selama misalnya menyusuinya atau selama kehamilannya mungkin ada kendala nutrisi gitu ya, nutrisi yang deliver ke anaknya selama menyusui sampai empasi. Jadi kalau ditanya kemungkinan ya tetap ada. Jadi rajin-rajin ngecek nih kalau apalagi yang BBLR ya Iya. PR-nya banyak. Semangat. Semangat. Oke, baik. Ini bagus Mbak Diarti. Iya. Dok, kalau kolesterol asam urat tinggi, pola makan yang sebaiknya gimana? Nah, kolesterol dan asam urat Oh. ini mirip-mirip ya yang dihindari. Kolesterol Iya. itu ingat selalu katanya dari hewan. Dari hewan yang punya kolesterol itu kita manusia dan hewan. Jadi makanan yang dari hewan yang harus dikurangi terutama dari kuning telur, seafood kecuali ikan, lalu jeroan, daging jangan terlalu sering, daging merah terutama ya. Lalu hindari lemak jenuh, jadi deep fried, santan dan lain-lain itu dihindari. Sama perbanyak serat supaya kolesterolnya nggak muter-muter aja di dalam tubuh, jadi bisa keluar bersama feses. Kalau asam urat, selain jeroan, daging merah, alkohol, minuman manis ya, sama seafood yang harus dihindari. Jadi bukan tahu tempe dan apa tuh kacang-kacangan ya Ya. biasanya orang. Oke. Begitu. Baik. Ada pertanyaan lagi, Dok. Dokter mau jawab atau masih ada waktu, Dok? Tentang apakah? Semenjak melahirkan berat badannya menyusut. Masih tentang berat badan sih, Dok. Ya, kalau berat badan itu saya harus buka ini ya, Iya, buka benar. grafik. Iya, Semenjak ini melahirkan sama berat saya menyusut terus. Oh, oke, bahkan BB-nya di bahkan bawah BB sebelum BB-nya hamil. ya. Oke, jadi gini, ini tergantung nih Ibu Magdalena nafsu makannya ada atau enggak. Kalau nafsu makannya ada, ya berarti porsi makannya ditambah. Tapi kalau tidak ada, kadang-kadang perlu ada obat mungkin atau yang berbentuk gampang diolah, tinggal telan, tapi nutrisinya padat. Susunya biasanya susunya khusus gitu ya. Jadi susu yang bisa diolah mungkin jadi puding, tetapi ini susunya susu yang padat nutrisi, bukan yang susu biasa kita temui di pasaran. Soalnya kalau nyusu terus, masih menyusui, kasihan nanti ibunya juga bisa beresiko gitu ya. Nanti hamil berikutnya juga makin beresiko. Ibunya juga kesehatannya harus dijaga. Begitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Maria buat penjelasannya hari ini. Mohon maaf teman-teman kalau ada pertanyaan yang belum tersampaikan ya, apalagi tentang yang berat badan dan tinggi badan. Karena tadi Dokter Marianya harus benar-benar liatin grafiknya dulu satu-satu supaya bisa benar-benar menjawab pertanyaannya teman-teman nih. Karena itu benar-benar spesifik ya dok ya, gitu. Betul Mungkin apa namanya kalau misalnya memang teman-teman udah merasa khawatir gitu ya dok dengan berat badannya kurang atau merasa tingginya kurang, kayak
perlu segera langsung aja gitu ya dok ya, konsultasi ke dokter anak masing-masing. Ya, apalagi kalau misalnya sudah worry gitu ya, jangan sampai ini jadi kejadian gitu ibaratnya. Jadi kalau sudah baru kategori worry aja ya udah buruan sebelum kejadian. Karena kalau udah kejadian, saya rasa mungkin juga mama-mama yang lain, keluarga yang lain, kalau misalnya punya adik, punya anak yang berurusan sama makan itu beda sama berurusan sama ngasih obat gitu ya. Kalau ngasih obat bisa 3 hari 5 hari selesai, tapi berurusan sama makan itu bisa berbulan-bulan. Iya, betul. Benar sih, karena aku juga ngalamin sendiri sih dok, karena aku kan baru punya anak usia jalan 7 bulan sekarang gitu kan, dia sempat ada masalah dengan berat badannya gitu kan. Terus kebetulan anakku punya PJB, tapi alhamdulillah kemarin udah selesai dioperasi, jadi dia harus pasang NGT dok, 3 bulan. Oke, 3 bulan jadi aku pakai NGT itu, wah perjuangannya. Iya, betul sekali. Ya, selang makan atau NGT pada bayi, pada anak, pada orang dewasa itu challenging ya. Jadi biasanya orang tuanya jadi luar biasa, pinternya bikin ini, pinternya cari solusi gitu ya. Dan itu rasanya tuh hati langsung plong ketika masalah gizinya tuh udah selesai gitu loh. Gitu. Oke. Baik dok. Sebelum kita tutup acara hari ini, teman-teman aku mau ngasih tahu juga, jadi di Cookpad lagi ada postbar aneka hidangan bergizi nih. Nah, pas banget kan hari ini kita udah belajar banyak sama Dokter Maria. Tadi juga Dokter Maria udah ngasih banyak rekomendasi bahan-bahan buat dimasukkan ke dalam menu isi piringku ya kan. Jadi semoga teman-teman setelah ikutan kelas hari ini bisa langsung praktek di rumah dan bisa pelan-pelan memulai awal tahun baru ini dengan hidup yang lebih sehat gitu ya. Jadi nanti di sini sudah di-share sama temanku link postbar aneka hidangan sehat. Jadi nanti teman-teman bisa langsung ikutan dan bakal ada hadiah spesial buat teman-teman yang hari ini juga ikutan kelas gitu. Jadi jangan lupa ikutan. Baik, dari Dokter Maria sebelum menutup kelas hari ini masih ada yang mau disampaikan dok? Tidak banyak. Jadi jadikan pola makan dan pola hidup sehat itu sebagai bagian dari kehidupan kita sehari-hari, bukan sebagai paksaan. Dan jangan lupa makan itu harus enak. Makan sehat bukan berarti makan tidak enak, tetapi makan sehat itu berarti makan enak. Sangat senang sekali teman-teman juga bisa banyak ya berbagi di Cookpad ini, membuat menu beraneka macam. Jadi saya pun termasuk terbantu sebagai ibu-ibu yang suka malas masak sebenarnya. Akhirnya jadi terbantu begitu bisa melihat gambar-gambar dan resep-resep yang luar biasa ya. Bahkan kita sendiri kadang-kadang bisa memodifikasi sendiri. Silakan kreasikan resep masing-masing, tentunya gunakan bahan-bahan yang alami. Wah, oke. Terima kasih banyak Dokter Maria. Sampai jumpa di kesempatan lainnya. Selamat sore teman-teman semua. Terima kasih. Selamat sore Mbak, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Walaupun orang kiri, mau dong internetnya. Mau ya begitu. Ya.
Nah, gerak kita.